Nico el Crazy. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang hebat, perkenalkan nama saya Mei Eka Prasasti. Yuk kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Apa ya itu? Kalau kamu sekarang kelas 6, coba deh sebutkan, apa sih perbedaan kamu pada waktu dibandingkan kelas 1? Kamu mengalami pertumbuhan atau perkembangan? Atau dua-duanya? Coba deh kalian bayangkan dulu. Sudah dibayangkan? Nah, sekarang yuk kita simak mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih tinggi dan juga jadi lebih berat. Nah, ini nih cluenya kalau kalian jadi lebih tinggi. Tuh, badannya jadi lebih tinggi dan pertambahan pada berat badan kalian. Nah, selanjutnya perkembangan. Perkembangan artinya proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Contohnya, kemampuan gerak, berbicara, dan kemampuan berpikir, dan contoh lain. Nah, ini contoh gambarnya, bayi sedang merangkak. Bayi mengalami perkembangan menjadi bisa berjalan. Nah, clue dari perkembangan adalah kemampuan. Nah, sekarang kalian tahu mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan? Oke, pintar sekali. Next, kita lanjut. Nah, ternyata manusia itu mengalami dua tahap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini contohnya adalah gambar bayi ataupun janin pada saat di dalam perut ibunya. Pada masa prenatal adalah awal dari kehidupan manusia. Nah, selanjutnya dapat kita lihat ini adalah periode awal bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur atau ovum dari perempuan. Nah, setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi, itu kurang lebih selama 2 minggu, akan menghasilkan sebuah zigot. Nah, bisa kita lihat ini belum bentuknya janin ya. Sekitar 2 minggu lebih, janin akan terus tumbuh, apalagi ketika sudah 4 bulan, itu rohnya bisa ditiupkan oleh Allah. Kemudian janin akan terus tumbuh, dan bisa tumbuh rambut dan juga organ-organ lainnya, dan dapat dilahirkan ketika sekitar usia 9 bulan 10 hari. Tahapan selanjutnya adalah tahapan postnatal. Ini adalah tahapan setelah kelahiran. Nah, kalian tahu nggak sih tahapannya apa saja? Yang pertama ada tahapan pada masa bayi, yang kedua ada tahapan pada masa anak-anak, yang ketiga tahapan pada masa remaja, yang keempat ada tahapan masa dewasa, dan yang kelima ada tahapan masa tua. Kita akan membahasnya satu demi satu. Yang pertama kita akan membahas tahap bayi. Bayi pada usia 6 bulan akan belajar duduk. Pada usia 9-12 bulan, bayi dapat merangkak dan berdiri tanpa bantuan. Dan sekitar usia 18 bulan, bayi sudah dapat berjalan tanpa dibantu, memanjat dengan tangan, dan mengerti sedikitnya 6 kata, seperti kata ayah, ibu, kakak, seperti itu. Dan pertumbuhan bayi terus berjalan hingga usia 5 tahun, yang disebut masa balita. Nah, selanjutnya adalah masa anak-anak. Nah, mungkin sekarang kalian semua ini adalah di tahap masa anak-anak, yaitu masa yang sangat gembira, masa yang sangat menyenangkan, dan juga masa yang sangat masih polos-polosnya. Nah, yang pertama adalah masa anak-anak awal,
yaitu perkembangan dari bayi hingga usia 5-6 tahun. Dan yang kedua adalah masa pertengahan dan akhir anak-anak, yaitu perkembangan dari usia 6 tahun hingga 11 tahun. Dan yang ketiga ada masa remaja, itu sekitar usia 12-20 tahun. Nah, masa remaja ini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Nah, itu diawali pada usia 10-12 tahun dan diakhiri pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Dan ini adalah ciri-ciri dari masa remaja. Yang pertama, pertumbuhan lebih cepat daripada masa anak-anak. Dan yang kedua, terjadinya pertumbuhan primer dan sekunder. Dan yang ketiga ini mulai tertarik pada lawan jenis. Yang keempat, ada emosinya mulai meluap-luap. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan yang terdapat pada masa remaja, yaitu yang dinamakan masa pubertas. Dan pada masa itu terdapat perubahan-perubahan. Yang pertama ada perubahan primer pada laki-laki. Perubahan primer pada anak laki-laki ditandai dengan mulai diproduksinya sel sperma oleh testis, atau ditandai dengan mulai mengalami mimpi basah. Nah, anak-anak pasti bertanya, apa sih mimpi basah itu? Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Ini adalah hal yang lumrah karena pada saat masa pubertas, seorang anak laki-laki itu akan mengeluarkan cairan. Cairannya dinamakan sel sperma yang dikeluarkan dari testis. Nah, anak-anak jangan takut, ini adalah suatu kejadian alami yang tidak dapat dikendalikan. Dan yang kedua ada perubahan sekunder pada anak laki-laki, ditandai dengan satu, tumbuhnya jakun. Jakun adalah tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Dan yang kedua, dada mulai membidang. Dan yang ketiga, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan di ketiak. Dan yang keempat, ada suara mulai membesar. Dan yang kelima, ada jerawat mulai muncul. Nah, biasanya kalau anak laki-laki sudah tumbuh jerawat, malu nih ketemu sama lawan jenisnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas ciri pubertas pada anak perempuan. Nah, perubahan primer pada anak perempuan dimulai dengan diproduksinya sel telur atau sel kelamin betina oleh alat kelamin perempuan yang disebut indung telur atau ovarium. Dan perubahan primer pada wanita ditandai dengan peristiwa haid atau menstruasi. Nah teman-teman, gimana sih terjadinya menstruasi tersebut? Menstruasi terjadi karena tidak adanya pembuahan atau fertilisasi, sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan luluh atau terkikis bersama dengan sel telur atau ovum yang tidak dibuahi tersebut. Yuk kita tengok, ini adalah fase terjadinya menstruasi. Yang pertama, lapisan dinding rahim itu akan menebal dan telur akan tersedot ke dalam tuba falopi, sehingga telur akan mati dan menstruasi dimulai, sehingga mengeluarkan darah pada alat kelamin perempuan. Selanjutnya, perubahan sekunder pada anak perempuan ditandai dengan 1. Payudara mulai muncul. 2. Pinggul melebar. 3. Tumbuhnya rambut di ketiak dan di sekitar kemaluan. 4. Suara mulai melengking tinggi. Yang kelima, timbulnya bau keringat dan juga jerawat yang mulai muncul. Nah teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki alat reproduksi. Nah, apa sih alat reproduksi itu? Alat reproduksi adalah alat tubuh yang berperan dalam proses perkembangbiakan manusia. Kebersihan alat reproduksi harus selalu dijaga agar tetap sehat dan dapat berfungsi dengan baik untuk menghasilkan sel kelamin. Dan selanjutnya ada masa dewasa. Yang pertama, 1. Pertumbuhan pada masa dewasa tidak akan bertambah lagi. Contohnya adalah tinggi badan itu tidak dapat bertambah lagi. Yang kedua, ada perkembangan kemampuan masih terjadi. Nah, manusia pada zaman sekarang ini dianggap mampu berpikir secara matang. Dan yang ketiga, manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan.
Dan yang terakhir ada masa tua. Masa ini adalah di mana kemampuan organ-organ tubuh yang mengalami penurunan. Nah, ciri-ciri fisiknya adalah rambut mulai memutih, terus kulit tangan ini mulai keriput, otot dan tulang semakin melemah, terus kemampuan melihat dan mendengar mulai berkurang. Dan pada wanita terjadinya menopause atau berhentinya haid. Alhamdulillahirabbil alamin, pelajaran yang kita pelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat dan saya minta maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby,